Hai, jumpa lagi dengan saya, Laut Panco. Teman-teman, saya sangat senang sekali karena saya bisa berbagi pengalaman di dunia perpancuan selama ini, teman-teman. Untuk biar lebih berkembang lagi. Di sini poinnya adalah saya ingin menjawab pertanyaan teman kita yang kemarin. Yang mohon maaf saya baru sempat jawab sekarang, tapi saya akan mencoba menjawabnya, teman-teman. Jadi begini pertanyaannya, Bang, tangan saya ini pendek, apa tangan pendek itu cocoknya pakai teknik apa? Menurut saya, teman-teman, tangan pendek atau tangan yang panjang itu menurut saya ini sama saja, teman-teman. Teman-teman mau pakai gaya toprol, teman-teman mau pakai gaya hook, itu menurut saya sama saja. Karena apa? Tergantung teman-teman punya mau memperkuat yang mana ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau memperkuat hook, teman-teman mau punya gaya hook, ya perkuatlah pergelangan tangan dan serangan press atau serangan ke dalam, teman-teman. Tidak harus tangan panjang atau tangan pendek yang melakukan hook. Itu semua sama aja. Tangan panjang pun kalau dilatih dengan hook akan kuat. Jadi teman-teman mau latih pun gaya seperti top roll, gaya hook atau gaya press, itu tergantung teman-teman punya keinginan. Misalnya teman-teman terinspirasi siapa, saya senang sama gaya ini, latihlah teman-teman dengan gaya yang teman-teman sukain. Tidak harus teman-teman bilang tangan saya pendek nih, saya harus main hook nih, atau tangan saya panjang nih, saya harus main top roll nih. Tidak, teman-teman. Karena semua itu dari menurut pengalaman saya dari cara kita berlatih, gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau gaya hook, tangan pendek maupun tangan panjang, tetap aja teman bisa kuat. Percaya sama saya. Karena yang teman latih itu sesuai dengan gaya dan keinginan teman-teman. Nah, seperti tangan pendek melatih hook atau melatih top roll, bisa saja teman-teman. Tangan yang panjang melatih top roll. Nah, biasanya kita lihat ini orang tangan panjang ini senangnya top roll. Saya contohkan ya, seperti tangan panjang yang punya gaya hook yang kuat ini di dunia internasional adalah Ivan Masusenkov. Dia punya tangan panjang, tapi kenapa dia bisa kuat hook? Karena yang dia latih adalah hooknya, teman-teman. Nah, dia tidak main top roll, tidak. Saya tidak pernah lihat dia main top roll dalam menyerang, selalu main hook, nyangkol. Begitu pula dengan gaya teman-teman yang pendek tangannya, mempunyai gaya top roll, sama saja, teman-teman. Itu tergantung daripada bagian yang teman akan perkuat. Kalau bagian-bagian yang teman-teman sudah pahami, sudah kuat, nah itu teman-teman sama saja. Teman-teman bisa bergaya top roll. Saya contohkan seperti Vadim Akperov. Nah, dia seorang tangan yang pendek, tapi dia punya serangan top roll yang sangat bagus dari Rusia itu, teman-teman. Jadi tidak selalu tangan panjang maupun tangan pendek itu harus spesifikasi harus gaya begini, tidak selalu, teman-teman. Jadi pilihlah teman-teman gaya mana yang teman-teman senangin atau suka. Tapi sekali lagi, teman-teman, mau teman-teman punya gaya top roll, mau punya gaya pressing, mau punya gaya hook, semua itu punya kelebihan dan kelemahan, teman-teman. Begitu, teman-teman. Cuma kalau saya sering melatih semua gaya. Jadi setiap pertandingan itu saya harus bisa membaca bahwa teman saya ini harus saya lawan pakai gaya ini, teman-teman. Karena setiap pemain yang di arm wrestling ini punya gaya yang berbeda-beda. Jadi begitulah, teman-teman. Tidak harus teman-teman mempunyai gaya tangan pendek itu harus main hook atau main main top roll, tidak harus, teman-teman. Teman-teman harus melatihnya secara sekuat mungkin supaya apabila teman-teman bergaya hook,
harus sekuat mungkin untuk cangkulan teman-teman ini kuat. Karena kenapa teman-teman? Akan ditoprol sama lawan teman-teman. Begitulah teman-teman. Jadi andalannya, kalau teman-teman mau punya toprol yang kuat, ya perkuatlah di bagian pronation ini teman-teman. Jadi pronation ini kalau udah kuat, serangnya gampang teman-teman. Ya begitu. Jadi untuk di Indonesia ini yang punya gaya, hampir semua teman-teman kita yang di Indonesia ini punya gaya top roll sekarang teman-teman, karena lagi ngetrennya gaya top roll teman-teman. Ya begitulah menurut saya. Cuma kalau saya pribadi, saya tidak terlalu ini dengan suatu gaya tertentu. Saya harus melatih kemampuan saya atau berpancung saya dengan gaya yang berbeda-beda, sehingga saya bisa mengetahui kira-kira lawan ini saya serang dengan apa teman-teman. Jadi begitulah saran saya teman-teman, karena top roll maupun hook maupun press maupun segala macam apa itu gaya, teman-teman bisa latih sendiri, perkuatlah. Kalau teman-teman itu kuncinya di situ teman-teman. Kalau teman-teman mau kuat top roll, ya berbuatlah pronation teman-teman. Dan kalau teman-teman mau kuat hook, perkuatlah pergelangan dan supination teman-teman. Nah, begitu kuncinya teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman kita kemarin yang bertanya bahwa kira-kira gaya apa yang saya pakai dalam tangan yang pendek. Jadi jawaban saya begitu. Mau pendek mau panjang semua sama saja. Itu tergantung teman-teman mau melatihnya secara kontinu dan berterus-terus teman-teman. Jadi saya kira itulah teman-teman ya. Jangan lupa selalu berlatih. Itu kuncinya, selalu berlatih, kedisiplinan itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah disiplin, mencintai olahraga itu, otomatis teman-teman akan berusaha teman-teman. Nah, karena lelaki sejati itu pantang menyerah, harus benar-benar juara. Itu teman-teman saran dari saya. Dan tidak ada manusia yang kuat sekali lagi kecuali dia mempersiapkan dirinya memang untuk di pertandingan. Lebih baik, kata Muhammad Ali, petinju legendaris itu, lebih baik saya mencucurkan keringat, menghabiskan keringat saya di tempat latihan daripada saya nanti di pertandingan bermandi darah. Begitulah suatu prinsip yang harus kita pakai. Jadi berlatih kuncinya, dengan setelah berlatih ujilah teman-teman kekuatannya dengan carilah lawan-lawan top roll yang kuat. Kalau seandainya teman-teman punya gaya hook, carilah, baru teman-teman coba dengan gaya bertahan hook. Kalau udah bisa kebongkar apa enggak. Kalau nggak bisa kebongkar berarti sudah bagus. Dan setiap pemancau itu punya kekuatan yang berbeda-beda pronationnya. Oke lah, saya kira sekian dari saya. Pelaut Panco, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya akan selalu menemani teman-teman yang senang berlatih dan akan membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman supaya perpancauan di Indonesia ini lebih maju dan lebih berkembang lagi. Dan selalu mendukung Pelaut Panco teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Pelaut Panco.